Jenius mendadak bersama The Prompts. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, kembali bersama The Prom ya adik-adik. Kali ini The Prom akan dampingi adik-adik dalam belajar materi lingkaran dan garis singgung. Di Parts 2, ini adalah matematika kelas 8 SMP, begitu ya. Di part 2 ini adik-adik, kita akan belajar tentang hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Jadi kita fokus di sini. Dan kemarin ketika unsur-unsur lingkaran ya, part 1, adik telah jelas sudut pusat itu apa dan sudut keliling itu apa. Ya, pastinya sudut pusat tentu adalah sudut yang berada di pusat lingkaran. Contohnya ini ya, AOC. Sedangkan sudut keliling adalah yang ada pada tepi lingkaran. Contohnya sudut ABC. Begitu. Nah, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, ini yang pertama. Jadi menghadap busur yang sama, maksudnya sama itu sama panjangnya, gitu ya. Maka besar sudut pusat itu pasti 2 kali besar sudut keliling. Jadi contohnya ini adik. Adik lihat bahwa sudut AOC adalah sudut pusat yang menghadap busur AC. Ya. Jadi besar dari sudut AOC gini ya. Ini adalah sudut pusat yang menghadap busur AC. Itu berarti nanti sama dengan 2 kali besar sudut kelilingnya. 2 kali besar dari sudut keliling. Apa itu? Sudut ABC. Ya, dan adik-adik tahu ini dua-duanya menghadap busur yang sama. Ya. Busur apa yang dihadapi oleh ini? Kalau AOC ya, tentu AOC ini menghadap busur AC. Betul ya? Sedangkan ABC ya sama, dia menghadap busur AC ya. Ini busur ini yang dihadapinya, sehingga berlaku besar sudut pusat 2 kali besar sudut keliling. Ingat-ingat ya adik ya. Ini hubungan yang pertama. Kemudian hubungan yang kedua ya, sifat-sifat sudut pada lingkaran. Nah gini, bahwa sudut pusat yang sama besar ya, itu bagaimana? Jika sudut pusat yang menghadap busur yang sama panjang, yaitu pasti sama besar. Jadi kalau yang dihadapi sudut yang sama panjang, itu pasti besarnya sama. Sekarang perhatikan di gambar ini. Jika panjang busur AB, kita lihat ini AB, sama dengan panjang busur BC ini, jadi makanya dia tanda ini dek ya, ini artinya sama dengan panjang busur CD ini ya, panjangnya sama. Maka ya sudut pusatnya pasti sama, bahwa sudut pusat AB yang menghadap busur AB ya berarti adalah besar sudut APB gitu adik ya. Sedangkan yang menghadap busur BC apa adik? Besar sudut BPC, betul ya. Dan yang menghadap busur CD apa adik? Besar sudut ya CPD ya, gitu ya. Oke, ini akan sama besarnya. Mengapa? Karena panjang busurnya sama. Jadi kalau menghadap panjang busur yang sama, maka besar sudut pusatnya tentulah sama. Gitu adik-adik ya. Saya kira enggak susah untuk diingat. Kemudian yang B, perhatian. Sudut keliling yang menghadap busur sama adalah sama besar. Ya, ini juga saya kira serupa. Jadi misalnya ini adalah A, B, C. Nah, di sini ada sudut keliling ACB. Ya, betul ya. Menghadap busur apa? Menghadap busur AB. Betul ya, Dik ya? Nah, saya bisa membuat sudut keliling lagi, ya. Di sini misalnya. Nah, yang juga menghadap busur AB. Oke. Gini misalnya. Saya namai D ya, adik-adik ya. Lah, ini kan menghadap busur yang sama, ya. Maka sudut kelilingnya juga sama. Artinya apa? Besar sudut keliling yang ACB itu sama dengan besar sudut keliling yang ADB. Gitu, adik-adik. Kenapa? Karena dua-duanya menghadap busur AB, gitu ya. Betul ya? Bahwa ini menghadap busur AB, ini juga menghadap busur
AB ya. Dan tentu sesama AB ya sama, makanya besar sudut kelilingnya sama. Jadi nomor 2A maupun B itu adik-adik intinya kalau entah itu sudut pusat ataupun sudut keliling, jika dia menghadap panjang busur yang sama pasti besarnya sama, artinya sesama sudut pusat, sesama sudut keliling. Sedangkan kalau sudut pusat dan sudut keliling tadi yang kayak gini ya, yang sudut pusatnya 2 kali sudut keliling asal menghadap busur yang sama, gitu adik-adik ya. Oke, nah halaman 1 berlalu, sekarang kita lanjutkan. Sifat berikutnya, sudut keliling yang menghadap diameter itu pasti besarnya 180 derajat. Maksudnya gimana ini? Gini adik, kita punya A, B, ini saya namai O, gitu ya adik-adik ya. Tentu saja AB adalah diameter. Nah, sudut keliling yang menghadap diameter berarti sudut keliling yang menghadap AB pasti 180 derajat. Contohnya ini, ya adik ya. Saya buat sudut keliling yang menghadap diameter. Seperti apa kira-kira? Misalnya sembarang aja, sembarang deh ya. Gini. Nah, kemudian sudut keliling yang menghadap diameter. Nah, gini ya. Oke. Ini sudut keliling yang menghadap diameter. Sorry, ini ada salah tulis adik ya. Mestinya besarnya adalah 90 ini ya, bukan 180 ya. Jadi sudut keliling yang menghadap ini pasti siku-siku. Jadi ini namanya C, gitu ya. Saya namai C. Ya. Berarti besar dari sudut apa? ACB. Nah, gitu, ACB. Karena dia menghadap diameter, ya, maka dia sama dengan 90 derajat. Ya. Contoh lagi, pokoknya sembarang aja, ya. Jadi ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Misalnya ini, adik, gitu ya. Kemudian sini. Nah, sama dia menghadap diameter, gitu ya. Nah, gitu. ABC ini saya namai D. Nah, gitu. Ini juga pasti siku-siku, ya. Berarti sama dengan besar sudut apa itu? ADB. ADB, gitu. Kalau yang di sebelah bawah apa? Boleh. Boleh. Ya. Yang penting apa? Yaitu sudut keliling yang menghadap diameter. Itu langsung bisa dipastikan besarnya adalah 90 derajat. Nah, gini, siku-siku ya. ABCD saya namai E. Jadi ini sama dengan besar sudut apa, Dik? AEB. AEB. Diingat-ingat ya. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter pasti besarnya 90 derajat. Oke, Adik. Nah, kemudian untuk yang D, perhatian. Bahwa sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur itu berjumlah 180 derajat. Oke, adik-adik. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang sisi-sisinya berupa tali busur. Jadi semua sisi segi 4 itu tali busur. Coba lihat, AB betul tali busur? Iya, kan tidak melalui pusat ya. BC tali busur, betul. CD tali busur, oke. DA pun tali busur. Jadi ABCD ya, ABCD ini berupa segi 4 tali busur ya. Begitu. Maka dia akan berlaku sudut-sudut yang berhadapan berjumlah 180 derajat. Coba Dek cermati. Berarti kalau sudut A berhadapannya dengan sudut apa? Sudut C. Ya, artinya apa? Sudut A ya. Ini kalau ditambah dengan sudut C pasti 180 derajat ya. Karena apa? Memang jumlah sudut yang berhadapan itu 180 derajat. Siapa lagi yang berhadapan kalau gitu? Kalau B berhadapan dengan siapa? Tentu dengan D. Jadi apa nanti? Bahwa sudut B ditambah sudut D, ya, dia sama berjumlah 180 derajat. Gitu ya, adik-adik ya. Oke, inilah maksud ya dari sifat yang D. Gitu ya. Ternyata asik dan unik sekali ya sifat-sifat
dari sudut pusat dan sudut keliling. Nah, dari konsep dasar yang sudah kita berikan tadi, mari kita coba latihan soal yang ada. Siap ya adik-adik ya? Oke, coba perhatian 1. Perhatikan gambar. Jika besar sudut COD 72, mari adik lihat COD ini ya, ini ya, betul. 72 derajat, begitu. Maka sudut BAC berapa? Sudut BAC berapa? Ini loh sudut BAC. Ya. Oke. Baik. Coba adik-adik. Sudut BAC itu sudut keliling ya. BAC itu sudut keliling. Yang diketahui COD sudut pusat. Ya. Nah, dari sini adik-adik, kan ini BD ini kan diameter ya. Berarti bisa dipastikan kita bisa cari sudutnya ini. Ya. Sudut apa ini? Besar sudut COB ya. COB gitu, kita akan cari yang merah ini. Berarti karena ini lurus berarti 180 derajat ya, dikurangi 72 derajat gitu. Berapa hasilnya? 108 derajat gitu. Jadi ini adalah 108 derajat. Nah, padahal adik, besar sudut COB ini ya adalah sudut pusat ya, betul ya, yang menghadap busur apa? Busur CB ya, gitu. Menghadap busur CB. Gitulah adik-adik. Sementara itu yang ditanya ya, bahwa sudut CAB, nah kalau ini namanya adalah sudut keliling ya, bukan sudut pusat. Sudut keliling ya, yang menghadap busur apa? CAB ya, CAB. Tetap busur CB ternyata. Nah, gitu. Sekarang adik perhatikan. Menghadap busur apa? CB. Apa? CB. Hanya bedanya ini sudut pusat, tetapi ini sudut keliling. Ya tadi, ya sifat hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. Maka adik-adik, bahwa yang ditanyakan besar sudut CAB gitu adik ya, karena ini adalah sudut keliling, maka besarnya adalah setengah kali besar sudut pusat yang ada busur CB, tidak lain apa? Sudut COB. Itulah adik-adik ya, sehingga dia adalah setengah kali. Nah ini tadi yang sudah kita cari, 108. Berapa dek? 108 bagi 2? Iya, jawabannya adalah 50 derajat. 54 ya. Selesai. Gitulah adik-adik. Oke, ngerti ya? Nah, jadi dalam hal ini adalah permainan sudut, tentu ketika harus disertai dengan sifat sudut yang lain itu kita ikuti. Bahwa satu garis lurus berarti sudutnya 180. Dari situlah kita tahu COB, sudut COB. Dari sudut COB baru kita tahu sudut CAB. Intinya itu ya, adik-adik ya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, pemandangan yang sangat indah ya untuk soal nomor 2 ya, sedemikian rumit gambarnya, tapi siapa tahu nanti mengerjakannya sedemikian mudah ya. Kita coba. Baik adik-adik, perhatikan gambar. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Oke, di sini diketahui besar sudut ABE ditambah sudut ACE, oke, tambah sudut ADE itu 102 derajat. Maka besar sudut AOE adalah berapa? Nah, gimana kita mensiasati ini? Coba adik perhatikan. Sudut ABE menghadap busur AE. Oke. Sudut ACE juga menghadap busur AE. Oh, ternyata gitu ya. Sudut ADE juga menghadap busur AE. Jadi ketiga macam ini ternyata sama-sama menghadap busur AE. Berarti bagaimana itu? Ya sama besar, kan sesama sudut keliling ya. Maka ini kita misalkan X karena sama besar, ini juga X. Begitu pula ini juga X. Maka adik-adik, dari pernyataan di soal ini perhatikan, besar sudut ABE adalah X ditambah
besar sudut ACE juga X ditambah besar sudut ADE juga X menurut soal 102 derajat. Oke adik-adik, berarti ini berapa? 3X adalah 102 derajat. Ketemulah nilai X. Oke, 102 dibagi 3. Berapa itu? Adalah 34 derajat. Nah, sudah ketemu X. Ya. Nah, kembali yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sudut AOE. Dia adalah sudut pusat yang menghadap busur AE juga. Ya. Nah, karena sudut pusat ya besarnya 2 kali sudut keliling. Masih ingat ya, Dek ya? Maka besar dari sudut yang pusat yang ditanya ya AOE ya menghadap busur yang sama yaitu busur AE, berarti 2 kali besar sudut keliling bebas ya salah satu ABE. Karena ya yang sudut keliling kan X semua. Berarti ya sudah tinggal 2 kali X gitu adik-adik ya. 2 kali 34 derajat. Jawabannya berapa, Dek? 68 derajat. D, selesai. Ya ampun. Gambarnya aja langsung bikin pusing ya. Tapi ternyata sederhana. Kenapa? Karena adik-adik sudah memahami ya sifat-sifat yang tadi kita berikan. Oke ya. Oke, baik. Sekarang nomor terakhir ya untuk part 2 ini. 3. Perhatikan gambar. Oke. Nah, ini adalah segi 4 tali busur ya, kelihatan segi 4 tali busur ini. Pertanyaannya adalah nilai dari X min 2Z adalah berapa? Ingat tadi ya sifat yang agak akhir tadi, bahwa pada segi 4 tali busur maka jumlah sudut yang berhadapan adalah 180. Coba kita cek. Sudut R berhadapan dengan sudut siapa? Dia adalah P, betul ya? Maka kita tulis sudut R ditambah sudut P besarnya adalah 180. Gitu adik-adik ya. Padahal sudut R-nya adalah 75, kemudian ditambah sudut P-nya adalah 2X ditambah 3. Itu bernilai 180 derajat. Gitu ya. Sehingga adik-adik 2X sama dengan 180 dikurangi, lah ini tambah ini. Ditambah dulu 75 tambah 3 78. Berarti dikurangi 78. Gitu adik ya. 180 kurangi 78 berapa? Ya 102. Itu 2X, berarti X-nya 102 dibagi 2. Nilainya adalah berapa? Iya, 51 derajat. Oke, ini nilai X-nya. Kemudian yang berhadapan lagi sudut apa? Kalau S berhadapan dengan sudut apa, Dik? Q. Berarti dia juga harus berjumlah 180. Ya, sudut S ditambah sudut Q besarnya adalah 180 derajat. Artinya siapa? 140 ditambah 3Z min 5 adalah 180 derajat gitu adik ya. Maka inilah 3Z 180 derajat dikurangi. Nah, ini dihitung dulu 140 kurangi 5 135 ya. 135. Pindah ruas min 135. Gitu adik ya. 180 dikurangi 35 ya, dikurangi 135 ya. Berapa jawabannya? Dia adalah ini ya, 45 Dek, betul ya? 45 derajat. Gitu. Ini 3Z, berarti Z-nya adalah 45 bagi 3. Berapa, Dek? 45 bagi 3. Z-nya adalah 15 derajat. Oke, akhirnya X-nya sudah ketemu. Ya, ini 51. Z-nya ketemu, yaitu 15. Pertanyaannya adalah X dikurangi 2Z. Tinggal kita pakai X-nya 51 dikurangi 2Z 2 kali 15. Jadinya adalah 51 dikurangi 30. Yeah. Adik tahu berapa? 21 derajat. Selesai. Jawabannya adalah B. Ya. Nah, materi lingkaran yang sekilas rumitnya minta ampun ya. Ternyata ketika kita pahami dari konsep dasar, kemudian
mengerti benar terapan-terapannya, dibiasakan dengan latihan soal, menjadi hal yang sangat menyenangkan gitu ya. Oke, dengan tetap setia dengan Tepram, insya Allah adik-adik akan banyak berkembang dari sisi keilmuan. Oke ya, jadi kita ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe ya, kasih komentar yang membangun, juga share ke teman-teman agar lebih banyak manfaat dan berkah gitu ya dek ya. Oke, makin di hati makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Proms.